Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel yang bersama Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras. Masalah kasam doakan yang lagi sakit Allah satkan. Teman kasam yang berjuang terus memajikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Hari ini Kak Sam akan membahas tentang turis dan hati-hati ya, karena ada pekerja migran kita ya, yang ini sebenarnya kesalahan kita sendiri ya, karena di Indonesia itu masih banyak oknum cuy yang panjang tangan, yang suka mencurai-curai gitu kan. Ini sangat meresahkan ya. Kita sudah melakukan komplain kepada maskapai Garudanya ya, hanya saja maskapai Garuda ini tidak menanggapi ya. Mungkin semuanya itu perlu SOP ya, apalagi si pekerja migran itu sudah sampai di Hong Kong. Hilangnya itu kemungkinannya di Indonesia juga, mungkin di bandara Hong Kong. Oke, sebelumnya Kak Isam akan membahas berita taksi ya yang menabrak siapa sih Kak Isam? Kemarin itu beritanya viral banget. Ini anginnya angin ngajak ribut ya cuy ya. Semoga aja suara Kak Isam itu kedengaran jelas. Benar, mikrofonnya tak iniin aja. Jadi si taksi ya kemarin itu ada laporan polisi di jam 1.55 siang. Jadi itu di hotel, di depan hotel Nina Zunwan ya, Zunwan West cuy. Jadi ada turis asal Filipina ini sedang berada di luar ya, mau pulang lagi nih cuy ke negara asalnya. Turis ini datang ke Hong Kong bertemu dengan teman-temannya ya, menghabiskan holiday ya cuy ya, dimana di jam 1.55 dia ini mau pergi ke bandara untuk pulang lagi ke negara asalnya. Ya ini namanya musibah, nggak ada yang tahu. Kita jalan di jalan yang benar gitu kan. Ada aja ujiannya, benar nggak? Nah tiba-tiba taksi ini melaju sangat kencang banget cuy, sehingga menghimpit ini si turis ke tembok ya, sampai pilarnya itu pecah ya kan, saking kerasnya. Nah pengemudinya ini udah kakek-kakek cuy. Nah ini makanya ya KSM juga agak sedikit ngeri gitu kalau naik taksi old ya, atau old taxi ya, atau taksi yang udah model lama itu kan. Mereka itu memilih taksi yang model lama tuh karena kargonya itu masih ini ya, masih murah gitu, per berapa kilometer gitu, cuma $26 gitu. Tapi supirnya itu kadang kemengok ya, kadang kayaknya kalau jarak dekat itu kita tidak dihargai gitu, bahkan ditolak ya kan. Sebenarnya nggak boleh ya, karena taksi itu ya ada aturannya gitu kan, melayani konsumen dengan baik ya. Kadang ya orang Hong Kong juga kan berbeda-beda ya, diskriminasi itu masih ada cuy, beneran ya, Kak Isam juga ngerasain ya. Tapi ada juga yang baik ya. Jadi si supir taksi ini umurnya 80 tahun cuy. Dia merasa bahwa pusing. Rencananya taksi ini akan parkir ke stand taksi yang ada di depan hotel itu. Nah akhirnya nggak tahu kenapa dia hilang kendali cuy. Dimana dia ngegas, pencet gas gitu kan, ya kan? Ya hilang kendali aja, nggak sadar. Akhirnya dia nabrak tembok. Dan temboknya itu pas ada turis Filipina lewat itu. Kegencet lah dia. Nah, dilarikan turis ini saat pingsan ke rumah sakit Margaret, di mana dia dinyatakan meninggal dunia. Liburan, ya kadang juga nggak di Hong Kong aja sih, ya banyak juga ya cuy ya. Nah ini ya, akhirnya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dari itu, kita untuk menghindari bala, jangan lupa berdoa dulu sebelum pergi. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, minta perlindungan. Ya ini tadi, orang kita naik mobil lagi enak-enak, kecelakaan. Kita lagi jalan aja kecelakaan. Jangankan itu, kita lagi ketawa terbahak-bahak aja meninggal dunia gitu kan. Ya namanya juga meninggal dunia kan udah bagian dari takdir kita ya, benar nggak? Tapi ya walaupun itu menjadi rahasia Allah ya, kita harus selalu berhati-hati. Oke ya cuy ya. Nah ini udah buat pemerintah Hong Kong tuh, supir-supir taksi tuh harusnya under 70 ya. Di bawah 70 tahun tuh baru boleh part time driver taksi. Kalau di atas 70 ya udah kakek-kakek itu kan. Walaupun serosa-rosanya orang Hong Kong gitu ya, namanya juga udah kakek-kakek gitu, bener nggak cuy? Hati-hati buat kalian ya. Oke, lanjut ke kasus kedua. Ini kasusnya pekerja migran. Jadi pekerja migran ini turun visa cuy. Dia pergi berangkat ke Hong Kong lagi menggunakan maskapai Garuda. Dia ini sebenarnya salah si pekerja migran sendiri. Nah buat kalian yang bawa emas ya kan, bahkan maskapai di luar sana itu juga menghimbau barang pribadi ya kan, yang
bernilai gitu kan, dijaga, dibawa di tas tank-tank kalian, jangan ditaruh di bagasi. Kemungkinan hilangnya ini besar, bahkan kasus ini tuh bukan 1, 2, 3 aja, bahkan ada yang kemarin komplain 7 juta emasnya ditaruh di bagasi hilang. Kok bisa hilang di koper? Ya kan, makanya ini keamanan koper juga harus kita perhatikan. Banyak di pelajarannya dari si pekerja migran ini. Pekerja migrannya juga udah mengakui salah ya, jadi kalian jangan terlalu menyalah-nyalakan si mbaknya juga, karena mbaknya udah ngaku salah. Dia juga ingin sharing ke kalian itu supaya berhati-hati dan menjaga keamanan emas-emas kalian dan koper. Jadi si pekerja migran ini berangkatlah dari Bandara Surabaya cuy, menuju transit ke Jakarta dulu, namanya juga pakai Garuda ya kan, transit ke Jakarta dulu. Dari Jakarta langsung menuju penerbangan ke Hong Kong. Nah, dia ini meletakkan begitu banyak emas cuy. Dia tuh ada gelang gitu kan, ada kalung, ada beberapa giwang ya kan, dan nilainya itu ya jutaan. Dimana dia bungkus itu terus ditaruh di bagasi, diselip-selipin biasa kayak kita kan, curi-curi di dalam baju-baju kayak gitu cuy. Nah, apa mungkin ya ada oknum dari X-ray itu terus dia langsung kontak gitu kan, langsung dihubungi yang bagian pengangkut kopernya gitu kan, terus diambil, tahu kan. Apalagi si pekerja migran ini, Masya Allah, nggak digembok gitu koper, gampang banget untuk mereka ngambil. Coba beda kasus, menurut kalian ini hilangnya di mana coba? Karena yang pengecekan barang itu adanya di Indonesia, nggak mungkin di Hong Kong, ya kan? Nah, akhirnya dicek nih dari Surabaya ke Jakarta, Jakarta ke Hong Kong. Sesampainya di Hong Kong, nyampe rumah majikan langsung kerja. Ternyata, hilang dong emasnya. Wah, komplain lah ke pihak Garuda. Ini saya melakukan penerbangan dari Surabaya ke Jakarta, Jakarta ke Hong Kong. Kan nggak mungkin kalau di Hong Kong itu cek bagasi nggak ada. Yang ada ini ada di Jakarta. Kemungkinannya antara hilang di Bandara Surabaya atau Jakarta nih menurut kalian. Tapi untuk pengecekan koper itu kan adanya di Surabaya ya, benar nggak? Kan nggak mungkin di Jakarta. Karena kopernya itu kan masuk bagasi, otomatis dari Surabaya ini langsung ke Hong Kong, benar nggak? Ini kemungkinannya nih di Surabaya nih cuy. Kemungkinan besarnya ya. Oknumnya siapa? Apa mungkin ya kan? Ini kadang nih ya, pengecekan di bandara ini, kalau air aja kita disuruh keluarin kayak Tisam ya, udah lama nggak melakukan penerbangan gitu. Kaisam ada minuman jeruk di tasnya Kaisam, lewatlah itu pengecekan ya kan, tasnya Kaisam dicek, ini katanya di dalamnya ada air, tolong dibuang dulu. Ya udah Kaisam minum ya kan. Nah ini kan bisa jadi mereka tahu nih kalau misalkan ini adalah emas ya kan, mungkin aja dia udah kontak bagian Garudanya, oknumnya ya, ini oknum lah ya. Itu tas warna putih ya kan, di dalamnya ada emas tuh, ambil kamu ya kan. Mungkin nggak sih kayak gitu, curiga boleh nggak? Ya boleh aja, orang hilang kok, orang kita yang dirugikan kok, bener nggak? Berarti ini kan oknumnya nih oknum bandara apa oknum maskapainya ini menurut kalian? Karena dari pengecekan barang itu ya kan, itu kan langsung masuk bagasi kan, langsung masuk ke jalur Garudanya kan. Nah ini bisa aja namanya oknum yang nggak bergerak sendiri, dia punya sindikat pastinya, kerjasama. Nah maka dari itu nih, dari kasusnya si pekerja migran ini diarahkan untuk membuat laporan polisi. Sudah dilakukan membuat laporan polisi di sini. Terus tiket boarding passnya difoto-foto terus kan. Terus akhirnya si pekerja migran ini diarahkan untuk membuat laporan ke Garuda yang ada di Hong Kong, supaya laporannya itu bisa masuk ke maskapai Garuda, biasa SOP lah cuy ya. Ya kan, harus ke sini buat surat ina itu ya kan. Andai saja nih pekerja migran ini bawa itu emasnya ya di di tas kita tank ya selamat, atau enggak pakai deh kita ya kan, nyampe rumah majikan dicopotin lagi kan nggak jadi masalah ya kan. Ya kayak saya pikir di bagasi lebih aman. Nah ini kadang kita mikir yang simpel-simpel aja, padahal garong-garong ya adanya di dalam, bener nggak? Gak mungkin garong-garong ada di luar, hilang cuy. Nah kan setelah melakukan pelaporan kayak gitu, pelintat-pelintut ini pihak maskapai Garudanya, ya kan. Jadi di sini juga bingung untuk menyelusuri oknum ya, kayak menyelusuri kejahatan money laundry gitu kan. Ini punya siapa nih duitnya? Selusurin kayak gitu jauh, apalagi kita terpisah jarak gitu kan. Kita udah di Hong Kong, sedangkan hilangnya kemungkinannya di Surabaya. Kan nggak mungkin kita balik lagi. Nah, dari kejadian banyak, Kaisang berharap
Kalian kalau melakukan penerbangan, koper dikunci. Jangan pakai kunci yang ada di koper ya, karena itu udah terdeteksi. Kalau nggak 00, 555, 111, 222 gitu kan, itu udah gampang banget untuk dibuka kunci yang di koper. Begitu kunci di koper juga, kalian juga harus taruh gembok. Kayak Kaisang tuh, walaupun atasnya ditaruh di kabin pesawat, Kaisang selalu digembok cuy, karena untuk safety, ya kan. Nah, koper jangan lupa digembok. Emas jangan taruh di bagasi, taruhnya di tas teng-teng, ya kan. Kira-kira ada nggak nih pengalaman yang sama, kalian hilang barangnya di koper saat melakukan penerbangan di Hong Kong? Menurut kalian dugaannya di mana nih? Menurut Kaisam sih dugaannya di Bandara Surabaya nih. Nah, banyaknya kasus-kasus maskapai Garuda, ya kan. Berarti kalian harus hati-hati. Tidak selamanya maskapai yang punya nama itu nggak jaminan 100% bisa menyediakan keamanan untuk kita cuy. Nah, untuk menghindari kerugian-kerugian ini, kejahatan tidak akan pernah terjadi kalau kita protek diri kita sendiri. Maka dari itu, kita harus peduli dengan keselamatan barang-barang berharga kita sendiri, cuy. Dijaga, hati-hati, dikekepin. Jangan asal percaya aja. Ya kan? Banyaknya oknum di luar. Apalagi maskapai bandara itu banyak banget oknumnya, cuy. Jadi buat kita hati-hati, belajar dari kasusnya pekerja migran ini. Ya. Hilang emas, ya udah, terus gimana? Kita doakan semoga mbaknya mendapatkan ganti yang lebih baik ya cuy. Jadi buat kalian hati-hati ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang pernah hilang juga barang berharganya, coba komen kalian pakai maskapai apa, biar teman-teman berhati-hati ya cuy. Bye bye, see you next video, bye bye.